Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang ke-927 an Sahl ibni Sa'ad radhiyallahu anhu annahu qala kanat 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'atu dananir wada'aha 'inda Aisyah radhiyallahu anha falamma kana 'inda maradihi qala ya Aisyah ib'athi bil-dhahabi ila 'Ali thumma ughmi 'alayhi wa shaghala Aisyah ma bih hatta qala dhalika miraran kullu dhalik يغمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشغال عائشة رضي الله عنها ما به فبعث إلى علي فتصدق بها وأمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين في جديد الموت فأرسلت عائشة بمصباح لها إلى امرأة من نسائها فقالت أهدي لنا في مصباحنا من أكتك السمنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسى في جديد الموت Tabrani بإسناد صحيح. Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu yang berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 7 dinar yang dititipkannya pada istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah SAW sakit, ini sakit yang menyebabkan beliau wafat, beliau pun bersabda, wahai Aisyah, ya Aisyah, ib'athi bidh-dhahabi ila Ali. Serahkan emas itu, 7 dinar itu kepada Ali. Kirim emas itu kepada Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun pingsan karena sakit yang dahsyat. Beliau kemudian pingsan. Hal itu menyibukkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sampai Rasulullah SAW mengucapkan hal itu berkali-kali. Hatta qala dzalika mirara, sampai Nabi mengulangi lagi, berikan emas itu kepada Ali. Namun Aisyah tidak bisa meninggalkan Nabi karena Nabi pingsan, ya, masih dirawat. Begitu beliau sallallahu alaihi wasallam sadar, Nabi ingat lagi, sudah kau serahkan itu 7 dinarnya? Ya belum, karena Aisyah merawat beliau yang pingsan. Sampai Nabi kemudian mengucapkan berkali-kali, ya, dan Aisyah pun tersibukkan oleh keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dinar itu pun dikirim kepada Ali radhiyallahu anhu, yang selanjutnya Ali radhiyallahu anhu menyedekahkannya. Malam Senin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di ambang wafatnya beliau. Malam Senin, lalu Aisyah radhiyallahu anha mengirim lampunya kepada salah seorang wanita kerabatnya. Aisyah berkata, berikan kepada kami untuk lampu kami ini sedikit minyak samin, ya, karena Rasulullah SAW dalam keadaan menghadapi sakratul maut. Rasulullah wafat pada Senin pagi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Padahal Nabi SAW, maksudnya keluarga Nabi, tidak memiliki minyak samin hanya sekedar untuk menjadi penerangan dalam rumahnya. Namun beliau SAW tidak memikirkan itu sama sekali. Yang beliau pikirkan, masih tersisa di rumah beliau ada 7 keping dinar yang Nabi ketika wafat tidak ingin kepingan itu berada di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka diserahkan kepada Ali, itu apa? Itu disedekahkan.
Ikhwani rahimani rahimakumullah. Ini Nabi SAW. Betapa beliau sudah maksum. Beliau adalah miftahul jannah, kuncinya surga, masih begitu takutnya terhadap hisab. Ini hadis-hadis semacam ini jamaah berat sekali kita rasakan yang kita hidup di akhir zaman, sangat berat. Ya, seolah-olah ini di luar nalar kita ini. Kehidupan yang semacam ini. Kita akan senantiasa menganggap remeh itu namanya hisab. Enteng aja, seolah kita ini sudah megang tiket surga aja. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini Nabi SAW. Bagaimana dengan sahabat? Ini ada hadisnya. An Abdullah bin Samit radhiyallahu anhu annahu qala kuntu ma'a Abi Dzarr radhiyallahu anhu fa kharaja ata'uhu wa ma'ahu jariyatun lah qala faja'alat taqdi hawaijahu fa fadala ma'a sabah fa amaraha an tashtari bihi fulusan qala qultu law akhartahu lil hajati tanubuk aw lil dhaifi yanzilu bik qala inna khalili ahida ilayya ayyuma dhahabin aw fiddatin uki alaih fa huwa jamrun ala sahibi hatta yufrighahu fi sabilillahi azza wa jal. Rawi Ahmad bisnadin sahih. Dari Abdullah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bersama Abu Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat jalil, sahabat yang besar kedudukannya di sisi Nabi, yang membawa satu suku untuk menerima Islam, bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Abu Dzarr Al-Ghifari, suku Al-Ghifar. Maka dia mendapatkan bagiannya dari Baitul Mal. Datang utusan kepadanya, sementara ia sedang bersama pelayannya, hamba sahaya wanitanya. Kemudian Abdullah ibn As-Samit berkata, maka hamba saya itu mulai menunaikan keperluannya, dan setelah itu tersisa 7. Tidak disebutkan 7 dinar atau dirham, tersisa 7. Maka Abu Dzarr memintanya agar menukarnya dengan uang pecahan, ya, ditukarkan dengan uang pecahan. Fa amaroha tashtari bi fulusan, ya, kalau uang pecahan namanya fulus, uang kecil, fulus, ya, menukarnya dengan uang pecahan. Dia berkata, aku berkata, maksudnya Abdul bin Samit berkata, mengapa kau tidak menyimpannya untuk keperluan yang mungkin kau butuhkan? Simpan saja, barangkali kau membutuhkannya, atau barangkali ada tamu yang mungkin singgah di rumahmu, kau bisa gunakan itu. Real jamaah, masuk akal, alasannya masuk akal seperti kita lah. Kita menyimpan untuk apa? Ya barangkali kita butuhkan sesuatu, ya nanti kemudian hari barangkali kita membutuhkan itu, ya. Kemudian barangkali ada tamu, bisa kita belikan sesuatu untuk tamu kita dan sebagainya. Urusannya menyimpan, ya. Ikhwan rahimakumullah, Abu Dzarr Al-Ghifari menjawab, sesungguhnya kekasihku, inna khalili ahida ilai. Maksudnya sesungguhnya kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahida ilai, telah berpesan kepadaku. Berpesan kepada siapa? Abu Dzarr. Sebagai bentuk kasih sayang, pesannya khusus, walaupun ini bisa berlaku untuk umum. Emas atau perak, ayyuma dhahabin aw fiddatin, emas atau perak manapun, uki alaih, yang disimpan, maka ia adalah bara api bagi pemiliknya sampai ia membelanjakannya di jalan Allah. Fahuwa jamrun ala sahibi hatta yufrighahu fi sabilillahi azza wa jal. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sahih mauquf, dan sahih tentang hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada beliau Abu Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sama persis seperti Nabi SAW. Tidak ada yang ingin kemudian tersisa di rumahnya dari kepingan emas ataupun kepingan perak. Maka betapa mulia generasi para sahabat itu ketika mendapatkan harta di rumahnya, tidak ada istilah simpan menyimpan, timbun menimbun, tidak ada. Dan itu sangat berat bagi generasi belakangan semacam kita ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah hadis-hadis yang bisa disampaikan kepada antum semuanya. Dan sebagai penutup, hadis yang sangat singkat, ya, hadis yang sangat singkat, bahwasanya seorang sahabat, ya, berkata, termasuk Abu Dzarr Al-Ghifari, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man auka ala dhabin aw fiddah
wal yunfiqhu fi sabilillah kana jamran yaumal qiyamah yuqwa bih. Barang siapa yang mengikat kantong emas atau perak kemudian ditimbun begitu saja dan sampai orang ini mati tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka yang menjadi bara api pada hari kiamat dia disetrika dengan itu. Ini senada jamaah dengan surah dalam Al-Quran ya, yang bisa kita baca dalam surat Taubah itu. Barang siapa yang kemudian menjadikan emas-emas dan perak-peraknya itu sebagai timbunan, maka yauma yuhma 'alaiha tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Nimbun maksudnya nimbun, nyimpen tidak diinfakkan. Tidak ada bagian haknya fuqara masakin, disimpan aja sampai dia kemudian mati dihisab. Dia yang nyimpen, dia yang kena hukum. Ya, yang merasakan ahli warisnya, yang senang ahli warisnya, dia yang digebloki. Ya, dan billah karena Rasulullah SAW la yudakhiru syai'an li ghadin. Dari Anas bin Malik ia berkata Rasulullah SAW tidak menyimpan sesuatu pun untuk esok hari. Ini adalah kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa tersibukkan dengan urusan akhirat daripada urusan dunia. Semua sahabat kaya, Nabi punya harta, sahabat semua punya harta, sebagian saja yang miskin, tapi rata-rata kaya para sahabat. Namun kekayaannya tidak melalaikan dirinya dari negeri akhirat. Justru dan kekayaan itu menjadi kendaraan yang terbaik untuk mengamankan dirinya kelak di yaumul hisab, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.